warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nia Basumi. Saya merupakan dosen PNS BPK Stikes Hamzah Mamben Lombok Timur dengan home base pada prodi S1 Ilmu Keperawatan sejak tahun 2021 hingga saat ini. Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai dosen pada Akademi Perawat Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2006 hingga tahun 2020. Dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu yang saya tekuni, yaitu Emergency and Disaster Nursing. Beberapa mata kuliah yang saya ambil tersebut adalah mata kuliah keperawatan gawat darurat, keperawatan bencana, dan keperawatan kritis. Untuk mata kuliah keperawatan bencana, mata kuliah ini memiliki SKS sebanyak 4 SKS dengan pembagian yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini terdiri dari 2 orang tim teaching dengan pembagian SKS masing-masing dosen yaitu 2 SKS pembelajaran. Adapun deskripsi singkat mata kuliah keperawatan bencana ini adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep, jenis, klasifikasi, dan karakteristik bencana, triase dalam bencana, dampak bencana terhadap kesehatan, prinsip penanggulangan kegawat daruratan bencana, tindakan-tindakan keperawatan selama fase bencana, perawatan psikososial dan spiritual bagi korban bencana, perawatan bagi populasi rentan, aspek etik legal pada bencana, perlindungan bagi petugas, dan pendekatan interdisiplin, pemulihan pasca bencana, dan penerapan evidence practice dalam keperawatan bencana. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa di semester 7. Selanjutnya, uraian teknik pembelajaran atau metode perkuliahan yang saya gunakan di kelas yaitu dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan student center learning seperti SDD, ya, collaborative learning, self-directed learning, team-based learning, discuss, pleno, dan case study. Proses pembelajaran tersebut merupakan komponen dari DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery adalah proses penyampaian atau transfer materi pembelajaran yang salah satunya dengan menggunakan PowerPoint. Hal ini bertujuan mempermudah mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan. Untuk interaction pada saat penyampaian materi, saya memberikan waktu beberapa saat kepada mahasiswa untuk memberikan tanggapan, pertanyaan maupun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti itu. Kemudian untuk asesmen adalah bobot penilaian yang telah ditentukan dan disepakati pada saat awal perkuliahan. Ya, adapun beberapa bobot yang dinilai yaitu seperti seminar, keaktifannya, praktikum, ujian tengah semester, ujian akhir semester yang dimana masing-masingnya memiliki bobot sebanyak 25%. Untuk mencapai nilai maksimum dari proses evaluasi, mahasiswa harus mampu mencapai keempat unsur dari penilaian tersebut. Demikian deskripsi singkat saya tentang mata kuliah keperawatan bencana, dan berikut merupakan video singkat proses pembelajaran saya pada mata kuliah keperawatan bencana. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Yakin baik? Baik. Sudah sarapan? Belum. Oh, anak ini belum sarapan. Uang saku masih ada? Uang saku? Mbak, ada yang belum dapat kiriman mungkin dari orang tua? Iya. Oke, baik. Walaupun kirimannya mungkin lagi di jalan ya, tapi semuanya untuk belajar ada. Ya, oke, baik. Untuk materi kali ini kita akan belajar bersama tentang keperawatan bencana ya. Untuk mata kuliah keperawatan bencana, salah satu materi yang akan kita bahas adalah tentang konsep triase bencana. Ya, kemarin kita sudah membahas terkait dengan konsep bencana secara umum. Mungkin di sini ada yang ingin menyampaikan apa itu bencana. Masih ingat materi perkuliahan kita sebelumnya? Apa sih yang disebut dengan bencana? Apa itu disaster? Ada mungkin yang masih ingat mau menyampaikan? Ya, perawatan pasien dalam jumlah banyak. Perawatan pasien dalam jumlah banyak. Oke. Pada saat kapan kita mengatakan
sebagai suatu bencana? Ketika menelan korban dan membuat kerugian yang sangat banyak. Yes, good. Ya, jadi bencana adalah jadi suatu kondisi di mana menelan korban dalam jumlah banyak ya. Jadi korban dalam jumlah banyak, di mana fasilitas kesehatan juga menjadi terganggu ya. Nah, itu juga termasuk di dalam kondisi bencana. Oke, itu definisi dari bencana. Kemudian jenis-jenis bencana. Ada yang ingin menyampaikan? Masih ingat apa saja jenis bencana? Kemarin kita sudah pernah bahas dari sebelumnya. Ada yang angkat tangan? Angkat tangan? Ya, silakan. Bencana yang disebabkan oleh alam, kemudian non alam, kemudian sosial. Oke, good. Jadi ada 3 ya. Jadi ada bencana alam, non alam, dan sosial. Jadi sebenarnya sosial ini pun masuk di dalam yang alam. Ya. Jadi kita bagi menjadi 2, yaitu alam dan non alam. Salah satunya adalah yang sosial itu, konflik sosial itu masuk di dalam bencana non alam. Baik, berarti masih ingat untuk materi yang sebelumnya ya. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya tentang konsep triase bencana ya. Oke. Ya, kita bicara tentang triase ya. Jadi kalau kita bicara tentang triase seperti materi yang waktu di keperawatan gawat darurat ya, kita sudah bahas tentang konsep triase. Lantas apa perbedaan triase dalam kondisi disaster dan non disaster atau triase dalam kondisi bencana dan non bencana ya? Kita bahas sedikit terkait dengan sejarah ya. Jadi triase itu berasal dari bahasa Prancis yaitu trier, yang artinya adalah membagi dalam 3 kelompok ya, atau di dalam bahasa Inggris to sort ya, memilah ya. Oke. Kemudian triase itu sendiri pertama kali dikembangkan oleh Baron Dominic. Nah, ini orangnya ya. Ini Baron Dominic pada medan pertempuran di awal tahun 1800 ya. Ya, kemudian triase ini kemudian mulai dikembangkan pada tentara ya di tahun 1900 dan mulai dilaksanakan di Unit Emergency Department secara nasional itu di tahun 1950-an ya. Jadi itu sejarah daripada pelaksanaan triase. Mengapa triase itu ada seperti itu ya. Baik. Oke. Sehingga bisa kita simpulkan ya. Ya. Jadi, ya. Triase adalah suatu proses memilah pasien ya, suatu proses untuk menggolongkan pasien atau memilah pasien berdasarkan tipe dan tingkat kegawatannya ya, untuk mendapatkan ya, atau hal ini dilakukan untuk mendapatkan pasien yang benar ke tempat yang benar, waktu yang benar, ketersediaannya perawatan yang benar. Jadi itu adalah tujuan pelaksanaan triase ya. Sampai di sini bisa dipahami maksudnya ini? Apa ada? Paham ya? Oke. Oke, kemudian untuk konsep triase ya, tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa ya. Kemudian memprioritaskan pasien menurut keakutannya. Kemudian pengkategorian ini ditentukan sewaktu-waktu ya. Jadi ada istilahnya re-triase. Pada saat Anda melakukan triase awal, nanti dilanjutkan lagi dengan re-triase. Jadi menilai kembali ya, seperti itu. Apabila ragu, pilih prioritas yang lebih tinggi untuk menghindari penurunan triase atau down triase. Artinya adalah apa? Pada saat misalnya Anda pada waktu melakukan penilaian triase, saya menilai nih apakah pasien ini triasenya warna merah, kuning atau hijau. Saya misalnya memilihnya antara merah atau kuning. Kalau Anda bingung di antara kedua label triase ini, maka pilihlah yang up triase, triase di atasnya. Kalau pilihan Anda adalah merah dan kuning, maka pilihlah yang merah, jangan down triase. Ya, seperti itu. Itu maksudnya di sini. Kalau Anda ragu menentukan jenis triase tersebut, maka pilih triase yang di atasnya, jangan triase yang di bawahnya. Seperti itu. Gitu ya, paham maksudnya? Oke, baik. Ya, nah ini yang menjadi poin pentingnya ya, perbedaan triase dalam kondisi disaster dan non disaster ya. Dalam kondisi non disaster, poin utamanya adalah untuk menyediakan perawatan sebaik mungkin bagi individu. Kalau disaster, yaitu menyediakan perawatan yang lebih efektif untuk pasien dalam jumlah yang banyak. Sampai di sini bisa dipahami penjelasan yang ini?
Bisa dipahami ya? Oke. Jadi dalam kondisi non-disaster, itu pilihannya kita fokusnya terhadap individu. Mengapa? Karena kalau non-disaster, perawatan, SDM, itu kita sudah ada di hospital. Tetapi kalau dalam kondisi disaster atau bencana, ya itu semua serba terbatas. Sehingga yang menjadi prioritas perawatan adalah pasien dalam jumlah yang banyak. Seperti itu. Saat ini kita fokus untuk triase dalam kondisi bencana ya. Ini adalah beberapa jenis triase dalam kondisi bencana. Sebenarnya jenisnya banyak sekali, tidak hanya 3 ini. Ada beberapa lagi yang lain. Cuma di sini saya tampilkan yang lebih direkomendasikan untuk aplikasinya ya, seperti itu. Ada STAR method. STAR method ini adalah simple triage and rapid treatment. Kemudian ada jump STAR ya, simple triage and rapid treatment for children. Kalau STAR ini dia untuk dewasa, kalau jump STAR itu untuk anak-anak ya, seperti itu. Kemudian ada namanya SAFE method ya, secondary assessment of victim endpoint. Ada juga namanya SALT ya, short access life threatening ya. Jadi ada beberapa jenis sebenarnya triase untuk bencana tersebut. Tetapi dari beberapa referensi, STAR triage ya dan jump STAR ini menjadi triase yang direkomendasikan. Why? Karena pelaksanaannya begitu simpel. Itu yang pertama. Kemudian membutuhkan waktu yang sangat singkat, di mana penilaiannya tidak lebih dari 1 menit atau 60 detik per korban. Ya, seperti itu. Ya, ini ya, kita lihat riwayatnya. Jadi STAR atau Simple Triage and Rapid Treatment ini pertama kali dikembangkan di California ya di awal tahun 1980 ya. Pendekatannya cepat, mentrias korban dalam jumlah besar dan mudah diingat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, pengkajian cepat dan mudah diingat. Apa saja yang dinilai? Cepatnya karena hanya menilai 3 item ini saja. Ya, yaitu status respirasi, sirkulasi, dan status mental. Ada 3 item itu saja yang dinilai pada STAR triage, ya. Oke. Di sini penilaian korban yang cepat itu tidak lebih dari 1 menit. Bahkan beberapa referensi mengatakan itu waktunya hanya 30 sampai dengan 60 detik. Ya, kurang dari 1 menit. Menilainya cepat sekali, ya, seperti itu. Kemudian membantu penolong untuk menemukan korban yang menderita luka berat. Ya, ini adalah algoritmnya, ya. Ini algoritma STAR triage. Lantas pertanyaannya, ada yang sudah paham bagaimana cara menilai ini? Enggak tadi. Kalau prinsip STAR triage dalam kondisi bencana itu prinsipnya apa tadi? Kurang dari 60. Iya, untuk korbannya. Kalau dalam triase STAR kondisi disaster korban dalam jumlah yang banyak ya. Oke. Oleh karena itu mengapa direkomendasikan yang STAR triase? Kenapa? Karena langkah-langkahnya adalah seperti ini. Pada penilaian STAR triase, jadi cara melakukan penilaiannya adalah kalau saya sebagai seorang petugas triase, maka saya akan mengatakan misalnya ini adalah korban bencana semua. Ya, jadi saya akan mengatakan Bapak Ibu, saya adalah petugas triase. Bagi Bapak Ibu yang mampu berpindah, mampu berjalan, silakan berpindah ke sebelah kiri saya misalnya, atau berpindah ke tenda lapangan yang ada di sebelah kiri saya. Maka para korban yang mampu berjalan, mampu berpindah, secara tidak langsung kita sudah mentrias pasien dengan label warna hijau. Oleh karena itu prinsip tadi di awal bahwa pada kondisi disaster, triasenya adalah prinsipnya menyelamatkan korban dalam jumlah yang banyak. Seperti itu. Jadi paham maksudnya? Ya, oke. Lantas pertanyaannya, yang tersisa di situ, tadi kan udah pindah nih, yang hijau, ya, yang hijau kan sudah berpindah, maka sisanya adalah yang label merah, kuning, dan hitam. Lantas bagaimana cara saya melakukan triase tersebut? Langkahnya adalah yang pertama, saya mengecek pernapasan. Contoh, saya dekati korban. Ini korbannya. Langkahnya yang saya lakukan adalah apa? Saya cek pernapasannya. Pernapasannya saya hitung berapa pernapasannya, dia nafas atau tidak. Ya, dilihat dia nafas atau tidak. Nafas, ya, dia nafasnya. Dia nafas. Oke, dilihat kemudian pernapasannya. Apakah pernapasannya kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 30 kali per menit? Saya hitung pernapasannya. Kalau pernapasannya kurang dari 30 kali per menit, maka saya berpindah ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan sirkulasi. Tetapi kalau pernapasannya ternyata dia lebih dari 30
30 kali per menit, maka saya berikan dia langsung label warna merah. Saya tinggalkan, selesai. Tugas saya menghias pasien ini sudah selesai. Saya pindah ke pasien berikutnya. Langkahnya bagaimana? Sama. Langkah yang saya lakukan pertama adalah apa? Cek pernapasan. Tetap semua dimulai dengan mengecek pernapasan. Cek nafasnya ini. Pernapasan ini berapa? Lebih dari 30 atau kurang dari 30? Lebih. Oh, ternyata dia lebih dari 30 nih. Maka langkah berikutnya adalah saya cek CRP-nya. Ya, saya cek CRP-nya. Saya cek, gimana cek CRP? Masih ingat? Gimana cara cek CRP? Apa CRP? Apa itu CRP? Capillary review. Gimana cara mengeceknya? Menggunakan kuku. Ya, dicek yang mana yang dilihat di kukunya? Ya, pada saat Anda menekan kuku ini dia warnanya putih kan? Dia Anda lepaskan kembali dia akan berwarna merah muda kembali. Waktu dia menjadi merah muda kembali itu adalah CRT. Capillary review time. Normalnya adalah kurang dari 2 detik. Ya, seperti itu. Maka setelah saya cek pernapasan pasien korban ini, dia pernapasannya lebih dari 30 kali. Kemudian langkah berikutnya adalah saya cek CRT-nya. Ya, saya cek CRT-nya, saya lihat CRT-nya kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik. Kalau misalnya hasil pemeriksaannya ternyata kurang dari 2 detik, maka saya langsung periksa status mental. Bagaimana cara saya memeriksa status mentalnya? Dengan memberikan perintah perintah sederhana. Contohnya perintah sederhana itu kayak apa? Oke, apa itu? Berita-berita sederhana ya. Jangan sampai menanyakan alamat rumah, jalan apa, nomor berapa, nomor HP. Kalau korbannya misalnya gadisnya cowok Jawa, nomor HP-nya berapa, bla 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 gitu ya. Nanya nomor rekening gitu ya. Karena membutuhkan waktu untuk mengingat angka-angka. Jadi status mental penilaiannya di sini adalah dengan memberikan Oke. Kemudian kalau pasien tersebut mampu mengikuti ya dari perintah sederhana tersebut, maka kita berikan dia label warna kuning. Ya, tetapi kalau dia ternyata tidak bisa mengikuti, maka diberikan label warna merah. Oke. Kemudian lagi tuh, tadi kan ini dia bernafas. Saya lagi pindah nih ke korbannya. Ya, saya pindah ke korbannya ini caranya bagaimana? Sama, saya cek pernapasannya. Tapi pasien yang ini ceritanya dia nggak bernafas. Kalau dia tidak bernafas, apakah langsung saya berikan dia label warna hitam? Tidak. Oke, langkahnya adalah saya lakukan mengatur posisi ya, dengan melakukan head tilt ya, karena kita khawatir dia tidak bernafas oleh karena lidah yang jatuh ke belakang lebih jalan nafas. Ya, tapi setelah kita melakukan posisi RW ternyata dia tetap tidak bernafas, maka pasien kita berikan label warna hitam. Tapi kalau sudah kita lakukan posisi RW kemudian dia bernafas, kita berikan label warna merah. Cepat sekali, tidak lebih dari 30 detik, 30 sampai dengan 60 detik satu korban. Seperti itu ya. Jadi seperti itu cara kita melakukan penilaian pasien. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Gampang? Sudah bisa ya? Insya ya, ini juga bisa. Harus ini ya, harus yakin bisa. Ada jawabannya. Sudah ada jawabannya, tinggal dipilih kan? Ya. Cuma memilihnya itu sekarang ya. Benar atau enggak pilihannya gitu kan? Oke. Kebenaran jawaban ini. Oke, baik. Kemudian ini adalah Versi Inggris. ya, ini adalah versi Inggrisnya. Aslinya adalah seperti ini. Silahkan Anda mau menghadap yang Indonesia atau Inggris sama aja. Ya, ini Inggrisnya internasional ya. Di luar kepala nggak masuk. Ya. Jadi ini kalau di versi Inggrisnya aslinya itu di sini ada yang mengatakan ya apakah pasien bisa berjalan atau tidak ya, sehingga tadi saya sampaikan di awal caranya adalah mengecek apakah kita mengatakan bagi Bapak Ibu yang mampu berpindah, mampu berjalan silahkan berpindah ya untuk penilaian yang ini seperti itu. Gitu ya. Oke, clear untuk ini? Aman ya?
Ya, kemudian kita masuk ke label trias. Ya, label trias yaitu hasil dari triase ini harus dapat diketahui oleh orang lain. Oleh karenanya dibutuhkan pelabelan. Jadi pada saat Anda melakukan trias, saya sudah kasih label nih, labelnya. Jadi label ini harus dapat terlihat oleh orang lain. Jangan labelnya disembunyikan di dalam baju, di kantong, itu nggak kelihatan. Ya, karena tugas kita adalah sebagai petugas triase, petugas memilah, sehingga petugas yang lainnya yang akan melakukan evakuasi itu mampu melihat, oh itu pasien dengan label merah harus segera dievakuasi, itu pasien dengan label hijau bla bla bla, ya, kuning, hitam dan lain sebagainya seperti itu. Jadi prinsipnya adalah label yang kita berikan harus dapat terlihat oleh orang lain, ya. Ya, ini syarat label triase dapat terlihat dengan jelas, terstandar, mudah dan aman, memungkinkan dirubah saat ada perubahan kondisi pasien. Maksudnya adalah apa? Paham? Paham? Ya, oke. Ya, jadi memungkinkan dirubah saat ada perubahan kondisi pasien. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Misalnya, tadi di awal Anda melakukan triase pasien ini dengan label warna kuning. Pada saat Anda melakukan trias, ya ada trias, jadi Anda menghias kembali, ternyata pasien ini labelnya menjadi merah. Maka label kuning ini bisa diubah menjadi label warna merah. Seperti itu ya, itu maksudnya. Ya, ini adalah tagnya, tag trias. Nah ini ya. Jadi Anda kalau lihat urutan tagnya warnanya dari hijau, kuning, merah, dan hitam. Nah seperti saya katakan tadi, misalnya pada saat triase awal dia triasnya warna hijau. Pada saat kita melakukan trias, ternyata dia labelnya naik ya menjadi kuning. Maka yang ini bisa disobek. Ya ini jadi memudahkan untuk mengubahnya ya triasenya, statusnya. Jadi seperti ini. Nah ini maksudnya. Ini yang kemarin ya. Jadi ini adalah ID daripada pasien tersebut. Ini ada bolongannya ya. Jadi ini akan dimasukkan tali, nanti diikatkan kepada pasien ya di tempat yang mudah dilihat. Sekali lagi ya, mudah dilihat mengikatkannya. Nah, nanti satu ID ini nanti dipotong, nanti ini ditempelkan di status korban. Yang satu ini tetap ada di korban sehingga tidak akan tertukar antara status pasien dengan pasiennya seperti itu, gitu ya. Oke. Ya, kemudian ini item-item yang akan diisi di dalam tag trias tersebut. Ada tanda vitalnya, ya. Kemudian ada pemberian obat dan lain sebagainya, ya. Nama, alamat, ya. Oke. Ya, ini contohnya aplikatifnya pemasangan tag triase tersebut, ya. Jadi mudah dilihat. Nah, ini kelihatan yang hijau-hijau. Nah, kemudian terlihat di sini hasil pengkajian, penilaian daripada pasien tersebut. Seperti itu. Bayangkan ya, kalau misalnya ada korban sebanyak ini, nah, seperti itu. Ya, jadi ini adalah real ya, ini adalah real kondisi. Nah, jadi penilaiannya seperti ini. Salah satu contoh cara meletakkan daripada triase, tag triase tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Jam start. Untuk yang start triase dewasa ada pertanyaan sebelum kita masuk ke jam start? Ada pertanyaan yang start triase, please? Ibu mau nanya Bu. Ya, silakan. Terkait tentang trias itu kan kalau bisa tidak boleh lebih dari 30 detik gitu kan Bu. Sekarang kan kalau kita mau mengecek pernapasannya itu harus dihitung per menit Bu. Gimana cara mengefisienkan waktu kalau seperti itu Bu? Sebenarnya bukan tidak boleh lebih dari 30 detik. Pelaksanaannya antara 30 sampai dengan 60 detik. Ya, 60 detik itu range waktu pelaksanaan penilaian satu korban. Nah, tetapi tidak boleh lebih dari 1 menit atau 60 detik. Gitu. Itu maksudnya, ya. Oke. Sudah? Sudah. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Jam start ya? Ya. Oke. Jam start. Jam start ini untuk anak-anak. Nah, kenapa dia berbeda? Kenapa nggak pakai yang sama aja sama yang start? Ya, dia yang menjadi bedanya. Kalau tadi yang dewasa RR-nya berapa? Ya, 30 kali per menit. Kalau pada anak-anak RR-nya adalah 15 sampai dengan 45 kali.
Jadi itu yang membedakan ya RR-nya. Jika frekuensi pernapasan anak kurang dari 15 atau lebih dari 45, maka diberikan label warna merah. Kalau tadi yang dewasa kan kalau dia kurang dari 30 pindah ke pemeriksaan sirkulasi, tapi kalau lebih dari 30 dikasihkan label ya. Jadi itu ya. Jadi itu menjadi pegangan perbedaan untuk dewasa dan anak-anak ya. Kemudian pengkajian sirkulasi pada anak menggunakan nadi perifer ya. Jika tidak teraba nadi, maka anak diberikan label warna merah. Jika teraba nadi, maka dilanjutkan dengan pengkajian status mental. Perbedaan lainnya adalah pada pengkajian status mental, pada anak-anak kita tidak memberikan perintah sederhana, tetapi dengan memberikan atau penilaian AVVU. Masih ingat apa itu AVVU? A-nya alert, P-nya verbal, A, V, P, D-nya address. Jadi itu yang membedakan. Jangan sampai nanti terbalik ya. Nanti pada dewasa pakai AVVU, pada anak satu dengan apa namanya? Ya, jadi seperti itu. Oke, standar kualifikasi sebagai seorang petugas rias ya. Jadi standarnya adalah minimal telah tersertifikasi PPGD atau BPCLS ya. Jadi hanya dua itu saja ya, hanya dua itu saja. Salah satu saja, kalau Anda sudah punya kompetensi itu, Anda bisa sebagai seorang petugas triase ya. Karena petugas triase ini berbeda dengan dengan petugas yang ada di critical care-nya ya. Jadi di ruang perawatan di dalamnya IGD itu berbeda ya. Jadi seperti itu. Jadi petugas triase ini dia adanya di depan, pasien datang langsung berhadapan dengan petugas triase. Jadi dia dulu nih yang menilai. Oleh karena itu, mengapa seorang petugas triase ini harus bisa dikatakan harus cekatan ya, harus memiliki pengetahuan, skill, intuisi yang baik dalam menilai korban ya, sehingga pemilahan atau penilaian terhadap status triase korban itu sesuai dengan kondisi korban ya, seperti itu. Oke. Ini sedangkan kalau di luar negeri kualifikasi dari seorang perawat triase ada banyak ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali. Yang pertama dari mulai menguasai program orientasi kedaruratan rumah sakit, certified-nya ini sudah advance semua, tidak ada lagi yang basic-basic gitu ya. Nah, kalau kita mungkin masih yang basic-basic, kalau mereka sudah yang advance ya. Kalau kita sekarang ini sudah ada juga ya beberapa pelatihan terkait dengan triase officer ya. Jadi dalam pelatihan triase officer itu nanti akan diajarkan bagaimana melakukan penilaian terhadap beberapa kasus. Biasanya nanti dalam pelatihan itu kita akan diberikan kasus ini kasusnya kalau seperti ini triasnya apa, kasusnya begini triasnya apa, kasusnya ini triasnya apa. Jadi banyak kasus ya. Jadi kita berlatih untuk mengasah pikiran kita ya, jadi mengasah analisis kita untuk menentukan ini pasien dengan trias apa, dengan kasus-kasus tersebut. Nah, jadi seperti itu. Dengan mengikuti pelatihan tersebut itu juga sebagai salah satu media atau sarana untuk kita melatih kemampuan skill kita dalam melakukan penilaian atau melakukan triase seperti itu. Gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Cukup jelas? Ada jadi petugas triase di sini? Ada. Nanti kalau udah selesai ya? Ya kemarin ada yang ikut itu simposium, ikut ini, mungkin bisa membuka wawasannya kembali ya terkait bagaimana dengan di luar negeri seperti apa sih penanganannya itu, di Indonesia bagaimana, itu bisa dilihat perbandingannya ya, betapa majunya di sana ya. Insya Allah kita akan mengikuti itu juga ya. Ini kan calon-calonnya semua ya. Kami nanti kami out, Anda yang ini ya. Kami out dalam artinya sudah pensiun, sudah apa, kan ada generasi penerus ya seperti itu. Ya, insya Allah nanti bisa memberikan yang baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Cukup jelas? Saya tidak terlalu cepat menyampaikan atau
kecepatan? Masih bisa dimengerti Bu. Oh, masih bisa Ya. Oke, baik, kalau tidak ada, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya. Harapannya Anda terus belajar kembali ya. Amin. Pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali untuk materi terkait keperawatan bencana. Nanti kita akan membahas tentang surveillance bencana ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.